Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kuliner yang saya cintai, hari ini kita akan membuat mie rebus yang enak ya. Bagaimana bahan-bahannya? Baik ya. Yang pasti kita siapkan 2 bungkus ya mie burung dara. Ya, kita siapkan ada 2 bungkus. Mereknya apa aja silahkan. Kemudian kita ada kaldu ya, kaldu merek juga bebas, Sako kebetulan ini. Ada kol secukupnya tentunya. Ada gula pasir 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan micin 1 sendok teh. Ada garam 1 sendok teh juga. Kemudian kita siapkan 2 batang daun bawang. Ini sesuai selera. 2 buah tomat. Dan daun sawi hijau secukupnya. Ada 5 bawang merah. Ya, 5 atau sesuai selera. Ada 2 cabai merah besar. Ada 2 butir kemiri. Kemudian kita siapkan juga kalau yang suka pedas cabai setan. Nah, cabai rawit 5 cukup sesuai dengan selera. Kemudian kita bawang putih ada 4. Ya, ini juga sesuai selera. Ya, kemudian ada juga nanti ada telur ya. Maaf videonya tidak kelihatan. Kemudian bawang merah, bawang putih dan sebagian cabai kita cacah-cacah, kita potong-potong dan kita akan haluskan dengan menggunakan alat blender ya. Setelah dipotong-potong kita masukkan. Potongan ini tujuannya adalah untuk memudahkan kerja dari blender ini, alat blender. Tidak dipotong-potong sebetulnya juga tidak ada masalah. Ya, kita masukkan juga di situ nanti seluruh bumbu ya yang ada kita blender sampai halus atau sesuai dengan selera. Setelah halus bumbu ini nanti kita sisihkan ya untuk pembuatan mie. Kita siapkan 2 bungkus mie burung dara tadi. Kita masak duluan. Ini kurang lebih sekitar 3 menit direbus. Tujuannya saat memasak mie ini dengan bumbu dan sayur nanti hanya sebentar saja karena ini sudah kita masak. Dan yang kita ambil adalah minyak. Airnya akan kita buang. Ya, setelah mendidih air putih tadi, kita masukkan 2 bungkus mie burung dara. Kebetulan di sini saya pakai mie burung dara. Tapi bagi sobat kuliner menggunakan merek apa saja silahkan. Berapa lama sesuai dengan instruksi atau sesuai dengan petunjuk yang ada, sekitar 3 menit. Tentu ini sesuai dengan selera sobat kuliner juga. Bisa lebih lama dari 3 menit atau kurang dari 3 menit. Tergantung dari selera dan juga api yang digunakan. Secara umum merebus mie burung dara ini atau mie ini ya, saya katakan mie merek apa saja, itu rata-rata 3 menit kurang lebihnya dengan api yang besar ya, sesuai dengan kompor rumah tangga tentunya. Tentu kita aduk-aduk, kita balik-balik supaya nanti merata matangnya dan terurai. Intinya adalah ini mengurai dari bungkus mie ini ya. Mie yang dilipat seperti ini harus diurai supaya nanti masaknya lebih mudah, lebih panjang-panjang, lebih bagus kalau dilihat tentunya ya. Ya, pastikan semuanya kita aduk-aduk merata, semuanya terurai. Dari 2 bungkus tadi kita mendapatkan 4 bagian ya, 4 gulungan tadi. Kalau diperkirakan ini untuk 4 porsi ya, 4 porsi.
kurang lebih 4 porsi. Baik, sambil kita pastikan bahwa semua mie sudah terurai, sudah lepas masing-masing, tidak saling bergandengan. Walaupun kalau sudah akrab sulit untuk dilepas, tapi untuk mie ini harus kita lepas ya. Selengket apapun mereka, sedekat apapun hubungan mereka, kita harus pisahkan supaya mie-nya menjadi lebih enak, dia bisa mengembang ya, lebih baik lagi tentunya. Oke, setelah kita lihat sekitar 3 menit ini kita masak dari air mendidih sampai 3 menit tentunya ya. Lalu kita tiriskan supaya bagus. Saat meniriskan ini nanti kita kasih sedikit minyak goreng. Sekali lagi tujuannya adalah memisahkan mereka. Jadi di sini memang kita ini harus tega ya, memisahkan keakraban gitu. Setelah itu ya, setelah kita sisihkan, lalu kita tumis bumbu yang sudah kita blender tadi, yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri dan sebagainya tadi. Ya, kalau yang suka lada boleh ditambahkan ya, kalau yang suka lada. Tapi karena ini menurut saya sudah cukup pedas tentunya, karena ada cabai rawit setan, ada juga cabai merah. Tapi sekali lagi selera, bagi sobat kuliner yang suka dengan lada boleh ditambahkan tentunya sesuai dengan seperti apa sih pedas yang diinginkan. Lalu kita tumis sekitar 1 menit 2 menit sehingga sampai pada perubahan warna dan aroma yang keluar dari bumbu ini ya. Waktu kita tumis dia akan mengeluarkan aroma yang tentu sedap ya. Oke. Nah, untuk menyedapkan lagi tentu kita akan tambahkan telur. 1 telur aja cukup. Tapi kalau suka 2 juga tidak apa-apa, kasih 2. Telur ini kita orak-arik ya. Awalnya kita pisahkan dulu dari bumbu halus tadi. Kita pastikan dia setengah matang, diorak-arik gini. Kalau sudah kelihatan setengah matang, lalu kita campurkan ke dalam bumbu halus tadi ya, supaya nanti kalau di awal kita pisahkan supaya amisnya tidak tercampur, tapi kalau sudah setengah matang maka harus dicampurkan. Kemudian kita tambahkan kurang lebih 500 ml atau sesuai selera. Sebetulnya kalau untuk 4 porsi ini bisa dikalikan 2,5 kalikan 4, berarti 1 liter ya. Untuk catatan sobat kuliner, kalau untuk 4 orang ini memang pas adalah 1 liter. Kemudian kita tambahkan kaldu tadi, lalu kita aduk-aduk sampai dia mendidih ya. Untuk lebih cepat, agar cepat mendidih, maka kita tutup dari tumisan tadi dan ditambah dengan air tadi ya. Setelah dia mendidih, maka kita masukkan sayur-sayuran dari kol, daun sawi hijau, dan tambahan tadi ada cabai setan rawit ya. Ini sesuai selera juga, mau diiris-iris juga lebih pedas tentunya. Untuk daun bawangnya nanti kita terakhir saja ya. Nah, sekalian juga, karena ini juga sekalian kan sudah setengah matang, kita masukkan mie yang sudah kita sisihkan tadi, yang sudah kita masak di awal. Ini sudah setengah matang, sehingga waktu air ini mendidih, sayurannya matang, mie-nya pun lebih mantap rasanya. Ya, kita campurkan seperti ini. Monggo, ada juga yang sukanya sayur duluan setengah matang baru mie. Tapi bagi saya pribadi sebenarnya tidak banyak perbedaan. Karena seperti ini pun kol dan sayuran juga akan matang bersama dengan mie yang sudah kita masak setengah matang tadi. Kemudian kita tambahkan juga kecap kurang lebih 2 sendok atau sesuai dengan selera. Sendok makan ya, tapi sekali lagi sesuai dengan selera. Lalu kita aduk-aduk, kita pastikan bahwa ini sudah matang merata, bumbunya juga sudah tercampur merata,
lalu kita cicipin ya, seperti apa rasanya. Apabila kurang pedas tambah cabenya, kalau kurang asin tambah garamnya, dan disesuaikan. Kalau terlalu asin tentu kita akan tambahkan beberapa unsur seperti gula atau air tentunya ya, supaya balance rasanya, supaya enak. Oke, karena ini tadi sudah setengah matang, sebenarnya ini hanya mencampurkan seasoning akhir, sehingga kita coba cicipin. Kalau sudah, maka proses ini sudah hampir selesai. Tinggal kita nanti memasukkan potongan atau irisan daun bawang sebagai penutup di akhir. Ya, setelah dicicipin ternyata rasanya sudah oke ya. Mungkin kita akan langsung masukkan potongan daun bawang tadi. Ini sebentar saja sobat kuliner, karena pada dasarnya sudah matang semua. Daun bawang ini selain memberikan warna yang berbeda, juga rasa harum yang lebih ya, jadi akan lebih terasa mantap mie rebus yang katanya wena ini. Bumbunya sederhana, bahkan tidak ada toppingnya ini, karena maklum di rumah tidak ada topping seperti bakso mungkin, sosis mungkin, atau kalau ada suiran ayam akan lebih enak lagi sebetulnya ya. Tapi ya mohon izin, ini adalah sangat sederhana tetapi rasanya luar biasa. Ya, begitulah ya sobat kuliner. Lalu kita akan plating tentunya. Kita akan kasihkan di mangkok atau di piring. Kita hadirkan masakan mie rebus ini yang enak rasanya dengan bumbu yang sangat sederhana. Oh iya, terakhir tadi adalah kita bisa tambahkan tomat. Ya, ini menjadi penutup dari semua rangkaian ini. Tomatnya akan membuat masakan ini menjadi segar. Jadi ada kesegaran tersendiri, itu ada rasa tersendiri. Tapi sekali lagi bagi sobat kuliner yang kurang suka juga bisa di skip ya, tidak harus dipaksakan harus ada tomat. Baik sobat kuliner ya, kita sudah selesaikan, dan ini kita bisa lihat, kita perhatikan luar biasa ya, tampilannya luar biasa, rasanya pun enak ya. Semoga video ini bisa menginspirasi sobat kuliner untuk masak enak di rumah tentunya. Sekian, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.